Bab 2479 Organisme Magma 1. Di bawah langit yang menyala-nyala, udara bergetar seperti pecahan kaca. Mayat Lu Xiao yang hancur berkeping-keping, jatuh ke dalam lahar dan perlahan terbakar. Sebelum abu itu benar-benar menghilang, Su Tun dan Huo Gui saling memandang dengan ketakutan yang luar biasa. Pupil mata mereka menyempit secara bersamaan, nyala api di bagian bawah mata mereka hampir padam, oleh tekanan yang tidak terlukiskan itu. Perasaan itu seperti sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Su Tun berbicara lebih dulu, suaranya serak dan dingin, seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk menekan rasa takutnya. Hah? Manusia generasi ke-6, apakah kalian pikir dengan membunuh Lu Xiao akan membuat kalian setara dengan klan Jurong? Tawanya pelan dan serak. Namun, mengandung sedikit nuansa hampir pingsan dan keganasan. Kau pikir kau kuat? Itu hanya ilusi sesaat. Kami, klan Zhurong, mengendalikan sumber api yang dianugerahkan kepada kami oleh Sang Pencipta, kekuatan penghancuran. Iblis api itu meraung setuju. Seluruh keberadaannya seolah mengubah rasa takut menjadi amarah. Kalian hanyalah makhluk generasi ke-6 yang cacat. Kami adalah garis keturunan dewa yang sejati. Kau pikir, kau bisa menggulingkan seluruh ras ini sendirian? Sungguh lelucon. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Yi telah bergerak. Hanya sebentar saja. Dia berdiri di atas tanah hangus beberapa kilometer jauhnya ketika, pada saat berikutnya, kilatan cahaya muncul di angkasa. Sosok Zhang Yi telah muncul di hadapan Su Tun dan Huo Gui. Dengan perjalanan luar angkasa, dia telah tiba dalam sekejap. Jarak antara kedua titik itu telah kehilangan maknanya di matanya. Zhang Yi sengaja tidak melepaskan aura apapun, tetapi tekanan kuat dari serangannya yang langsung membunuh Lu Xiao hampir membuat kepala Su Tun dan Huo Gui meledak. Ketakutan akan kematian mencengkeram hati mereka, membuat kedua prajurit perkasa dari klan Zhurong ini merasa kedinginan di sekujur tubuh. Hampir secara naluriah, Su Tun mengangkat tangannya dan menyalakan api alam pembakaran unik dari klan Jurong. Itu adalah energi termal yang tinggi, cukup untuk melelehkan logam dan menguapkan ruang angkasa. Namun sebelum pelepasan itu selesai, sebuah jari dengan santai menunjuk ke kepalanya. Berisik sekali. Suara Zhang Yi terdengar tenang, meskipun sedikit mengandung ketidaksabaran. Kesunyian. Tidak terjadi ledakan. Tidak terdengar teriakan. Dimulai dari bagian atas kepalanya, tubuh Su Tun terbelah seolah-olah oleh pisau tidak terlihat, dengan retakan yang menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Detik berikutnya, dia hancur tanpa suara, berubah menjadi abu, dan bahkan energinya pun lenyap sepenuhnya. Iblis api itu benar-benar tercengang. Rasa takut membuat otot-ototnya kaku, hingga dia tidak bisa bernapas. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang prajurit dengan pangkat uskup agung putih, yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi di tangan pihak lain. Kau membunuh Su Tun. Nada suaranya hampir berubah. Zhang Yi tidak menjawab, tetapi hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Pada saat itu juga, bulu kuduk iblis api itu berdiri. Pertama dan yang terpenting, ada rasa takut yang luar biasa. Kemudian, rasa takutnya berubah menjadi amarah, dan dia meraung dan melolong. Seluruh tubuhnya diliputi kobaran api merah. Ah! Kau sebaiknya mati saja. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala, berkobar-kobar seperti meteorit yang jatuh, melesat lurus ke arah Zhang Yi. Kobaran api berkobar dan energinya melonjak seperti gelombang pasang. Pada saat itu, seluruh dunia telah dilahap oleh energi iblis api. Panas yang sangat hebat mendistorsi cahaya, tanah meleleh menjadi magma, dan kabut merah yang menyengat memenuhi udara di sekitarnya. Namun, setelah semuanya tenang, Zhang Yi tetap berdiri di tempat yang sama. Ruang di sekitarnya bersinar dengan cahaya redup, membentuk posisi melingkar semi-transparan. Semua kobaran api, gelombang kejut, dan benda-benda energi lenyap tanpa jejak, saat menyentuh lapisan ruang angkasa itu, seolah jatuh ke jurang yang tak berdasar. Itulah gerbang dimensi. Itu adalah ruang yang menghabiskan seluruh energi, wilayah pribadi Zhang Yi. Serangan habis-habisan iblis api itu, tampaknya dilemparkan ke kehampaan, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Mata iblis api itu benar-benar tertutup, dan dia meraung sambil mundur. Zhang Yi perlahan mengangkat tangannya. Pemberontak ini cukup menarik, tapi
sebelum dia selesai berbicara. Rantai berwarna perak hitam itu meluncur keluar dari lengan kanannya seperti ular, membentang hingga puluhan meter dalam sekejap. Permukaan rantai-rantai itu berkilauan dengan rune-rune dingin, bernapas seolah-olah mereka hidup. Itu terlalu jelek. Suara rantai yang merobek udara terdengar tajam dan mematikan. Suara mendesing. Sosok iblis api itu membeku sesaat, dan di saat berikutnya, keempat anggota tubuhnya terputus secara bersamaan, potongannya halus dan bersih, bahkan memiliki keindahan yang mengerikan. Darah dan kobaran api yang meleleh menyembur keluar secara bersamaan, disertai dengan suara logam yang patah. Sebelum dia sempat berteriak, rantai itu secara otomatis melingkar ke atas, seperti ular berbisa yang melilit mangsanya, dan mengikatnya sepenuhnya. Setiap pengencangan rantai, itu menghasilkan suara gemercik yang menusuk telinga, menghancurkan simpul energi di dalam tubuhnya inci demi inci. Ah! Jeritan iblis api itu merobek langit dan bumi, bergema di tengah kobaran api. Zhang Yi mengulurkan tangan kirinya, dan dengan lembut menekannya ke dada hantu api itu. Rune pada rantai itu berkilat, dan perangkat pintar serta modul komunikasi di tubuhnya langsung meledak. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Nada bicara Zhang Yi tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah fakta. Karena bahasa yang hidup masih memiliki kegunaannya. Zhang Yi berbalik dan menatap Zhu Kuei, Xuan Wu, dan Tu Yunlie, yang masih terdiam karena terkejut. Kalian bisa kembali sekarang. Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah pertempuran yang baru saja terjadi, bukanlah sesuatu yang perlu disebutkan. Saya akan menangani sisanya, sesuai dengan yang saya anggap tepat. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ungkapan ini mengandung banyak makna, menyiratkan bahwa Zhang Yi tidak akan berhenti di sini, dan pasti akan melakukan langkah yang lebih besar di kemudian hari. Namun, tidak satupun dari mereka berani mengajukan pertanyaan lagi, karena penampilan Zhang Yi hari ini benar-benar telah mengejutkan mereka. Mereka hanya bisa menatap punggung makhluk agung ini, dan menelusuri jejak langkahnya. Di tepi kobaran api, siluet Zhang Yi berkibar tertiup angin malam, pakaiannya bergerak tanpa suara. Kobaran api di dunia padam di kakinya, hanya menyisakan bara api yang berbisik tertiup angin. Pada saat itu, semua orang mengerti. Perang berakhir saat dia muncul. Setan api itu terikat oleh rantai ilahi, dan seluruh wujudnya telah kembali ke bentuk asalnya. Tubuhnya hangus hitam, kobaran api telah lama padam, hanya menyisakan bara yang berkilauan di kulitnya. Zhang Yi mencengkeram lehernya, menyeretnya kembali ke benteng Tianhai, seperti ular raksasa berapi yang telah kehilangan martabatnya. Di dalam benteng, cahayanya terasa hangat. Yang Xin baru ditempatkan di benteng Tianhai kurang dari 5 menit, ketika Zhang Yi kembali. Melihat manusia magma yang dibawanya, dia berkedip dan bertanya dengan senyum tipis. Apakah ini seorang prajurit dari klan Zhurong? Bentuk kehidupan yang sangat menarik, mampu bertahan hidup di dalam magma. Tidak heran jika sebagian orang mengatakan bahwa sang pencipta suka melempar dadu. Bahkan, penciptaan kehidupan pun begitu santai. Intinya, makhluk ini sudah muncul, dan berada tepat di wilayah kerajaan Huasu. Jadi, kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang suku ini. Zhang Yi melepaskan tangannya. Mari kita coba. Jika peradaban mereka cukup merepotkan, kita akan bersiap untuk melarikan diri, dan menuju benteng Kekaisaran Wuluan. Jika kekuatan ras mereka itu hanya rata-rata. Hehe. Zhang Yi mencibir, matanya dipenuhi dengan kilatan dingin yang menusuk. Mereka akan segera mendapatkan masalah besar. Bab 2480 Makhluk Magma 2. Iblis api dilempar dengan keras ke tanah oleh Zhang Yi. Rantai-rantai ilahi, seolah hidup, meliuk-liuk dan mengikatnya dengan kuat ke tanah. Kait-kait tajam menembus tubuhnya, itu tidak membunuhnya. Tetapi, membuatnya tidak dapat bergerak, atau bahkan mencoba bunuh diri. Tulisan-tulisan pada rantai itu berkilauan dengan cahaya perak pucat, seperti larangan dari kedalaman alam semesta, bahkan fluktuasi energi pun terhenti. Iblis api mengangkat kepalanya, secercah kekeras-kepalaan masih terlihat di matanya. Generasi ke-6. Apa kau pikir dengan menangkapku akan mengubah apapun? Api klan Zhurong kami akan membakar seluruh negeri. Boneka yang jatuh. Yang Xin dengan lembut mengangkat tangannya, terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata lagi dengannya. Saat ini, di matanya, hantu api tidak lebih dari sekadar ban pengetahuan otak. Sesosok golem jatuh raksasa muncul di dalam kabut hitam, busur panjang penghakimannya terhunus,
dan cahaya merah menyala tiba-tiba menyambar, mengembun dari telapak tangannya menjadi anak panah yang sangat tipis. Anak panah itu seluruhnya terbuat dari warna merah muda dan merah tua, menyerupai nafsu cair atau benang-benang jiwa yang tidak terlihat. Sebelum iblis api itu menyadari apa yang terjadi, panah itu telah menembus dadanya tanpa suara. Ah! Dia tiba-tiba bergidik, tetapi dengan cepat menjadi bingung, karena tidak ada rasa sakit. Hanya saja, sesuatu yang terdalam di dalam hatinya telah berubah secara diam-diam. Pupil matanya menyempit tajam, perlahan-lahan berubah menjadi berpendar merah tua. Kesadarannya runtuh, lalu pulih kembali dalam sekejap. Yang Sinsin menatapnya dalam diam, ekspresinya sedingin es dan matanya acuh tak acuh. Panah nafsu dapat merebut kehendak otonom, inti jiwa, mengubahnya menjadi boneka. Para Buddha akan mematuhi semua perintah Tuhan mereka tanpa syarat. Beberapa detik kemudian, iblis api itu berlutut, tatapannya tunduk, dan berkata dengan suara serak. Tuanku, iblis api akan mematuhi perintahmu. Zhang Yi tersenyum tipis. Tidak buruk. Dia menoleh ke Yang Sinsin dan berkata, tanyakan padanya semua informasi tentang klan Zhurong. Yang Sinsin mengetuk dagunya dengan ringan, lalu mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan dengan lembut menyentuh dahi hantu api itu. Gelombang energi menyebar, dan cahaya di seluruh aula sedikit meredup. Pupil mata iblis api itu berkedip-kedip, dengan gambar-gambar yang terfragmentasi. Sebuah tanda, bahwa ingatannya sedang dibaca secara paksa. Seiring dengan meningkatnya kemampuan Yang Sinsin, membaca ingatan para budak mungkin akan menjadi lebih mudah, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pembacaan lisan yang panjang. Sebaliknya, hal itu memungkinkan penginderaan mental langsung, untuk mengakses ingatan orang lain. Diiringi gumaman pelan, sekumpulan informasi mengalir deras, seperti gelombang pasang. Klan Zhurong berdiam jauh di dalam lapisan mantel bumi, hidup sepanjang tahun di lautan lava. Darah mereka mengalir dengan hati yang keras, dan sumsum yang berapi-api, dan suhu tubuh normal mereka dapat mencapai 800 derajat Celcius. Dari segi angkatan bersenjata, kekuatan tempur tertinggi terbagi menjadi 2 tingkatan. Lapisan pertama terdiri dari 3 orang, penguasa alam neraka. Yan Jin, Chang Huo Liu, dan Ran Yu Tian. Masing-masing dari mereka memerintah 3 lautan lava, dan merupakan raja sejati dari suku Zhurong, yang semuanya adalah makhluk tingkat ksatria. Tingkat kedua terdiri dari para prajurit setingkat uskup, berjumlah 9 orang, termasuk Lu Xiao dan Sutun yang telah meninggal, serta hantu api sebelum mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh, peradaban dan teknologi mereka sangat terbelakang. Bahkan lebih rendah dari dunia manusia. Karena dunia mereka tidak dapat menggunakan bahan konvensional. Untuk membuat peralatan, hampir semua bahan biasa akan meleleh pada suhu tinggi. Namun, konversi energi dan struktur fisik mereka telah mencapai batasnya. Jadi begitulah adanya. Ini adalah suku yang relatif primitif. Zhang Yi menyentuh hidungnya, senyum tipis terukir di wajahnya. Tetapi, terdapat cahaya terang terpancar dari matanya. Dia lebih menyukai lawan yang kuat secara fisik, tetapi lemah secara mental. Penting untuk dipahami, bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Columbus, untuk mengambil senapan dan melawan penduduk asli yang menggunakan tombak, dan kemudian secara langsung menjarah sumber daya yang kaya, dari seluruh benua. Dengan kata lain, dapat disimpulkan secara kasar, bahwa kekuatan super mereka lebih besar daripada kekaisaran Wuluan. Tetapi, kecerdasan dan teknologi mereka masih terjebak di era lama. Bahkan, bisa dibilang ancaman mereka lebih kecil daripada ancaman kekaisaran Wuluan. Haha. Yang Sinsin mengangkat matanya dan dengan tenang menganalisis. Mereka memiliki 3 inhuman ksatria. Menurut sistem peringkat, kakak masih perlu berhati-hati dalam menghadapi mereka. Zhang Yi tertawa. Hati-hati? Bukankah itu sudah seharusnya? Dia melirik ke samping, dan berkata pelan. Tapi menurutku, ini investasi yang bagus. Senyumnya perlahan berubah menjadi berbahaya. Karena mereka suka menyalakan api. Ayo kita pergi ke wilayah mereka, dan lihat api siapa yang menyala lebih terang. Zhang Yi berkata kepada Yang Sinsin. Teruslah menyelidiki pikirannya. Aku ingin menggali informasi sebanyak mungkin, tentang klan Zhurong. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak membutuhkan seluruh sumber daya negara. Tim kita, yang termasuk diriku, jauh lebih unggul daripada seluruh sumber daya negara 6 bulan lalu.
Dia berbalik dan menggunakan akses tingkat tertinggi ke sistem cerdas untuk mengeluarkan perintah ke seluruh kota Tianhai. Beritahu semua personel untuk memasuki siaga maksimum. Pasukan bayangan, segera berkumpul. Semua anggota inti di dalam benteng Tianhai, segera berkumpul. Malam di benteng Tianhai terasa sunyi dan tegang. Di ruang konferensi tertinggi benteng Tianhai, lobi villa utama, semua anggota inti tiba hampir bersamaan. Udara dipenuhi dengan aroma logam dan energi. Layar tersebut memproyeksikan informasi yang dikumpulkan oleh Yang Xinxin. Itu adalah kumpulan informasi tentang distribusi, struktur energi, struktur ekologi, dan yang terpenting, tingkat kekuatan tempur klan Zhurong. Iblis api itu telah mengungkapkan semua informasi tentang klan Zhurong. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari klan Zhurong, dia bahkan mengetahui segala sesuatu tentang sistem pertahanan mereka. Generasi keempat, klan Zhurong, yang peradaban teknologinya tidak begitu maju, praktis tidak terlihat di hadapan Yang Xinxin. Zhang Yi duduk di sofa di tengah ruang tamu, armor Dewa Iblis Akhir sudah terpasang di tubuhnya. Dia seperti menara besi hitam yang diselimuti kegelapan malam, dingin dan tenang. Sikap siaga tempur ini membuat semua orang dapat merasakan suasana pertempuran besar yang akan segera terjadi. Paman Yu adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dengan sebatang rokok yang belum dinyalakan tengah menggantung di bibirnya, dia bertanya sambil tersenyum. Zhang Yi, kudengar kali ini targetnya adalah peradaban kuno lain? Dan peradaban ini baru saja menyerang sebuah kota di kerajaan Huasu kita. Apakah ini begitu menarik? Apakah kita akan memulai perang nasional sekarang juga? Fatih Su menatap dengan mata terbelalak, agak tidak percaya. Saat ini, berbagai peradaban lain dan ras kuno di seluruh dunia telah muncul satu demi satu. Semuanya akan mengincar kekuatan generasi ke-6 umat manusia, dan perang sengit telah meletus di banyak negara. Berdasarkan kepribadian Zhang Yi, Fatih Su berpikir dia akan tinggal di kota Tianhai, dan tidak pergi ke tempat lain. Zhang Yi menoleh, tatapannya dalam dan tidak terduga. Itu benar. Nada suaranya tenang. Tetapi, setiap kata yang diucapkannya seperti bongkahan besi yang jatuh ke tanah. Jika kita ingin mewujudkan perdamaian di masa depan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kekuatan kita. Awal yang baik akan mencegah 100 masalah lainnya datang. Jika kita tidak mengambil tindakan terhadap peradaban kuno yang telah menyinggung kita, cepat atau lambat, masalah baru akan datang mengetuk pintu kita. Ketika kita memusnahkan Kekaisaran Wuluan, seluruh dunia menyaksikan. Tapi sekarang, lebih banyak peradaban kuno yang sedang mengawasi permukaan bumi. Kita perlu membuat mereka semua mengerti dengan jelas bahwa kita juga adalah tukang jagal, bukan ikan di atas talenan. Oleh karena itu, menjadi kekuatan besar dan bergabung dengan mereka adalah pilihan yang paling bijaksana. Bab 2481 Organisme Magma 3. Zhang Yi mendongak dan menatap kota baja di luar. Kota Tianhai terlalu tenang, mereka pikir kita semua takut. Sekarang, saatnya untuk memberitahu mereka bahwa chaos di kota Tianhai masih ada. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di ruang rapat mengangguk setuju. Kegembiraan terpancar di wajah semua orang. Baru setengah tahun sejak penaklukan Kekaisaran Wuluan. Pertempuran setengah tahun yang lalu sungguh menakjubkan. Bahkan sekarang, memikirkannya saja sudah membuat darah mereka mendidih. Apakah pertempuran besar kedua akan segera dimulai? Jakun Baili cangking berkedut, dan dia bertanya dengan bersemangat. Yang mulia, apakah maksud Anda? Untuk mengambil inisiatif? Zhang Yi tersenyum tipis. Benar sekali. Menyerang sebuah peradaban lain justru membangun otoritas dan kredibilitas. Fatih Su berkedip. Apakah hanya tim kita yang akan bergerak? Kali ini, bukankah kita akan mengumpulkan kekuatan seluruh negeri? Pihak lawan adalah ras peradaban kuno, dan kau bahkan belum memberitahu kami nama ras mereka. Mereka adalah klan Zhurong, kata Yang Xinxin. Dia menggeser ujung jarinya di layar, dan gambar pada proyeksi holografik itu langsung berganti. Makhluk-makhluk yang tidak terhitung jumlahnya yang terbuat dari api, dunia neraka yang dipenuhi lava yang mengalir, dan raksasa yang diselimuti api tercermin di mata setiap orang itu. Suaranya tenang. Mereka tinggal jauh di dalam mantel bumi, dan memiliki 3 penguasa berapi-api. Semua anggota terkuat mereka adalah pengguna kemampuan tingkat ksatria, ras khusus di mana setiap orang memiliki kemampuan berbasis api. Aku sudah bicara dengan saudaraku, dan mereka berasal dari ras yang sama,
dengan ksatria lava emas yang kita temui di mata iblis. Namun, mereka jelas telah mengalami kemunduran sejak saat itu, dan belum pulih kekuatannya selama bertahun-tahun. Suku Ark dulunya memiliki sejarah yang sangat gemilang, menindas suku Druk yang sombong untuk waktu yang lama. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan, dan diselamatkan oleh Sang Pencipta dalam keadaan yang menyedihkan. Hingga hari ini, banyak dari kelompok-kelompok yang terpecah tersebut, hidup dalam kondisi yang sulit. Mereka tiba di daratan dengan sikap arogan. Tetapi, tidak bisa menyembunyikan nasib mereka sebagai anjing liar. Dari perspektif ini, mereka sangat berbeda dari klan naga Kinling. Lagi pula, para naga sendirilah yang menyegel dewa raksasa Drucker, dan kemudian menghilang ke dimensi lain. Yang Sinsin melanjutkan. Menurut informasi yang diberikan oleh hantu api, peradaban mereka berskala besar, tetapi teknologi mereka terbelakang, sistem pertahanan mereka primitif, dan mereka terutama bergantung pada siklus energi alam. Paman Yu mengerutkan kening. Jadi, mereka bertarung menggunakan lingkungan bebatuan yang sangat panas. Benar sekali. Yang Sinsin mengangguk. Inti bumi adalah wilayah kekuasaan mereka. Lu Keran menjilat bibirnya. Sedikit kegembiraan terpancar dari senyumnya. Sebuah wilayah kekuasaan? Kalau begitu, aku akan lihat, di hadapan daya tembak, pemimpi baru, milikku, mampukah tubuh mereka yang terbuat dari batu itu menahannya? Dari segi daya tembak saja, kapal perang pemimpi baru, saat ini memiliki kekuatan tempur yang cukup, untuk membuat inhuman setingkat ksatria pun mundur. Lu Keran menyilangkan jari-jarinya. Mekanik super ini, di bawah pengaturan Zhang Yi, telah bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan semua industri militer di kota Tianhai, selama 6 bulan terakhir. Dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, dan sangat ingin menguji hasil pekerjaannya. 3 kapal perang super dalam keadaan siaga. Setiap kapal perang dilengkapi dengan 30 meriam utama, yang setara dengan meriam langit, 200 meriam sekunder, dan 26.000 senapan mesin yang mencakup semua arah. Mereka juga membawa 500 hulu ledak antimateri. Rudal antimateri, itulah versi yang ditingkatkan dari Dewa Kematian Cinta, adalah material baru yang dikembangkan secara independen oleh Lu Keran, yang memiliki kekuatan 100 kali lebih kuat daripada uranium. Hulu ledak antimateri akan dapat menghancurkan sebuah kota sepenuhnya, dalam radius 100 km. Tidak menghancurkan, tetapi menghapus sepenuhnya. Meskipun Dewa Kematian Cinta memiliki jangkauan membunuh yang luas, radius efektifnya hanya beberapa ribu meter. Secara umum, jika Anda bersembunyi di bunker ratusan meter di bawah tanah, Anda dapat menghindari kekuatannya. Sekarang, bahkan Kematian Cinta pun hampir tidak dapat menimbulkan kerusakan efektif pada mereka yang memiliki indeks kemampuan 20.000 poin atau lebih tinggi, karena mereka tidak akan mati selama mereka menghindari jangkauan ledakan inti. Rudal antimateri adalah senjata pamungkas yang mampu menghancurkan seluruh kehidupan dalam jangkauannya. Aku belum pernah bertanding sungguhan selama 6 bulan terakhir. Aku sudah menunggu hari ini. Jangan terlalu bersemangat dulu. Suara Zhang Yi tenang, dan meskipun dia tersenyum penuh kasih sayang kepada Lu Keran. Tatapan seriusnya membuat suasana di seluruh ruang konferensi menjadi lebih hikmat. Ini bukanlah perang yang sederhana. Dia melirik ke arah semua orang, menatap setiap orang dengan saksama. Ini adalah pertempuran untuk menegakkan martabat kita, pertempuran untuk membuktikan diri kita. Kita harus memenangkan pertempuran ini, dan membuat ras-ras kuno lainnya tidak berani meremehkan kita. Tentu saja, memusnahkan seluruh klan Zhurong akan menjadi hasil terbaik. Karena mereka menyerang kita lebih dulu, mereka merupakan ancaman, jadi melenyapkan mereka jelas merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Skenario terburuknya adalah, saya akan menggunakan kemampuan spasial saya, untuk keuntungan mobilitas tinggi guna melancarkan perang gerilya, dan menimbulkan korban sebanyak mungkin pada pihak mereka. Setelah 6 bulan persiapan, kekuatan kalian telah meningkat pesat. Kali ini, semua orang harus berpartisipasi, tidak ada yang boleh mundur. Fatisu menelan ludah, dan berkata sambil tersenyum masam. Bos, setiap kali Anda mengatakan itu, saya tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Zhang Yi memiringkan kepalanya sedikit, secerca ejekan terpancar di matanya. Kamu tidak perlu pergi. Pacarmu bisa melakukan bagianmu saja. Kamu bercanda? Setelah mendengar kata-kata itu, Fatisu segera menegakkan dadanya, dan memasang ekspresi tegas di wajahnya yang gemuk. Siapa yang bukan jagoan dari kota Tianhai? Bertarung. Sekalipun aku mati, aku akan mati dengan gemilang. Zhang Yi tersenyum tipis, dan menoleh ke arah Yang Sinsin.
Apakah pengumpulan informasi sudah selesai? Yang Sinsin mengangguk. Sertakan semuanya. Menurut ingatan hantu api, klan Jurong memiliki 3 wilayah di inti bumi. Lapisan terluar adalah Sungai Lelehan, lapisan terdalam adalah kota penjara api, dan area inti terdalam adalah kolam suci sumsum api. Itulah sumber energi terdalam mereka. Setiap wilayah diawasi oleh seorang penguasa neraka yang berapi-api. Kita bisa memecah belah terlebih dahulu, dan menaklukkan mereka. Ide yang sangat bagus. Zhang Yi mengangguk, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Semuanya, bersiaplah memasuki dunia bawah tanah untuk bertempur. Kata Zhang Yi dengan suara rendah. Kita akan mengejutkan mereka. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa mereka akan diserang, dan kemudian markas utama mereka akan diserbu. Sikap meremehkan mereka terhadap kita, kaum pendatang, adalah kondisi paling menguntungkan bagi kita. Tatapannya tenang namun tegas. Tetapi, nada suaranya membangkitkan semangat juang di hati setiap orang. Mulai hari ini, kota Tianhai tidak akan lagi hanya mengandalkan pertahanan. Kita akan serang. Pidato Zhang Yi telah membangkitkan semangat semua orang, dan mereka segera memasuki keadaan siap tempur. Pasukan bayangan telah dibentuk oleh Deng Shentong dan Bai Li Changqing, dan sekarang ada sekitar 500 orang, dengan kemampuan supranatural di atas 9.000 poin. Di antara mereka, para teman lama yang setia seperti Zhu Ge Qingting, Xiao Honglian, dan Lu Dahai juga telah melewati ambang pintu Ipsilon. Pasukan tempur udara dan laut ini sangat kuat dan menakutkan.